Pernah nggak sih kita merasa yakin banget lagi di jalan yang benar, tapi jangan-jangan kita justru lagi terjebak sama perangkap ego yang paling licik. Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah konsep yang disebut nafsu rasa suci, atau ego kebenaran diri. Oke, yuk kita mulai dengan sebuah pertanyaan penting. Hasrat apa sih yang paling ganas dan paling susah dibersihkan dari hati kita? Kalau ngomongin soal ego, apa yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin kesombongan? Atau rasa haus akan pujian? Kebanyakan dari kita pasti langsung kepikiran soal rasa bangga atau haus pujian kan? Dan ya, dua-duanya emang kuat. Tapi mereka itu punya kelemahan. Rasa bangga itu bisa hancur lebur kalau kita gagal. Kebutuhan buat dipuji bisa langsung ambyar begitu dikritik. Ada loh yang jauh lebih tangguh dari ini. Nah, ini dia intinya. Bentuk ego yang paling bahaya itu sama sekali nggak kerasa kayak ego. Justru sebaliknya, rasanya tuh kayak jadi orang yang paling bener. Oke, sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih yang bikin ego rasa suci ini beda banget? Dan kenapa kok susah banget kita kenali, bahkan di dalam diri kita sendiri? Disinilah letak paradoksnya yang luar biasa. Coba kita bandingin. Ego biasa itu kan gampang goyah, gampang rapuh kalau kena tekanan. Tapi ego kebenaran diri ini justru sebaliknya. Dia makin kuat, makin subur, bahkan di tengah badai sekalipun. Keteguhan ini tuh lahir dari sebuah keyakinan yang bahaya banget. Keyakinan kalau apa yang kita mau, apa yang kita lakuin itu udah sempurna. Nah dari sinilah muncul pola pikir, gue nggak perlu berubah, dunia aja yang harusnya ngikutin gue. Ini nih keteguhan yang nggak pakai kesadaran. Biar konsep ini lebih kebayang, yuk kita lihat studi kasus tentang dua saudari kembar, namanya Lily dan Lala. Di sini kita bisa lihat perbedaan mendasar mereka. Meskipun kembar identik, kodrat mereka itu beda banget. Lily itu jagoannya di fisik dan logika. Sementara Lala, dia lebih ke perasaan dan intuisi. Kalau kita lihat profil Lily, wah dia kelihatan sempurna ya. Dedikasinya itu luar biasa, nggak goyah sama sekali. Tapi justru di balik kekuatan inilah ada blind spot atau titik buta yang sangat dalam. Ego kebenaran dirinya inilah yang bikin Lily nggak bisa lihat kalau jalannya dia itu bukan satu-satunya jalan yang benar. Dia nggak bisa paham kalau adiknya Lala itu bukan salah tapi cuma beda. Di kepala Lily solusinya simple, Lala cuma perlu jadi kayak dia. Sikap Lily ini bisa kita gambarkan dengan analogi yang keren banget. Berjalan di atas seutas tali. Yuk kita lihat gimana analogi ini bisa memperjelas ego yang tersembunyi tadi. Bayangin jiwa kita itu lagi jalan di atas tali. Kalau kita condong ke kanan, itu namanya sombong. Kalau condong ke kiri, itu namanya haus pujian. Nah, ego kebenaran diri itu beda. Dia jalannya lurus, seimbang, pede banget. Tapi ngadepnya ke arah yang salah total, 180 derajat salah arah. Ada kutipan yang pas banget buat menggambarkan penipuan diri ini. Yaitu sebuah keyakinan bahwa sudut pandang kita yang sebenarnya keliru itu justru kita anggap sebagai sebuah kebaikan atau kebajikan. Terus, gimana caranya orang bisa lepas dari ego yang bahkan nggak bisa dia lihat sendiri? Nah, buat Lily, jawabannya datang lewat sebuah krisis. Jadi, titik baliknya itu dimulai pas Lala jatuh sakit. Krisis ini benar-benar mengubah segalanya. Dinamika keluarga jadi beda, dunia Lily yang tadinya super teratur langsung jungkir balik. Dan untuk pertama kalinya dia dipaksa menghadapi pilihan yang sangat sulit. Nah, ini dia, pertanyaan yang menghantam kesadaran Lily. Mana yang lebih penting? Latihan yang udah dia bangun seumur hidup atau adiknya? Dilema ini maksa dia buat nimbang dua hal yang sama-sama kelihatan baik dan benar. Poin paling pentingnya adalah setiap pilihan itu ada harganya, ada konsekuensinya. Jalan menuju kesadaran itu bukan soal milih yang paling sempurna, tapi soal apa yang terjadi setelah pilihan itu dibuat. Pertanyaannya jadi begini, bisakah dia milih pergi ke rumah sakit dan dengan sadar sepenuhnya menerima kalau dia bakal kalah di kompetisi berikutnya tanpa ada penyesalan sedikit pun? Nah, itulah keteguhan sejati yang digabungin sama kesadaran. Jadi karena dipaksa memilih, Lily harus menghancurkan asumsinya kalau gaya hidup dia itu adalah prioritas nomor satu. Dan dari situlah, pintu menuju kerendahan hati dan hubungan yang tulus akhirnya terbuka. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Ego yang paling susah kita lihat itu bukan ego yang kelihatan lemah. Justru, ego yang paling licik itu yang nyamar jadi kekuatan, jadi disiplin, jadi kebajikan. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, apakah keteguhan yang kita punya selama ini sudah disertai dengan kesadaran?
Pertanyaan ini penting banget buat direnungkan, karena jawabannya bisa jadi mengubah total arah jalan hidup kita.